Judul khotbah saya adalah Merdeka dalam Perpuluhan Diberkati Berlimpah. Sekali lagi, merdeka dalam perpuluhan diberkati berlimpah. Kita akan baca dari Maleakhi 3 ayat 6 sampai 12. Ini masih menyangkut pemberian, ya. Terima kasih Saudara Ninsi. Merdeka dalam perpuluhan diberkati berlimpah. Maleakhi 3 ayat 6 sampai 12. Saya akan bacakan buat kita semua. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memelihara. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk. Tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, malam ini sekali lagi saya ingin berbicara tentang merdeka dalam perpuluhan diberkati berlimpah. Ya, nah mungkin Bapak Ibu Saudara, orang suka bilang kalau pendeta sudah mulai khotbah perpuluhan, pendetanya mulai kekurangan perpuluhan. Nah, saya bersyukur yang pertama saudara-saudara bahwa saya bukan gembala sidang, jadi saya tidak kekurangan ada masalah dengan perpuluhan. Yang kedua saudara-saudara adalah saudara juga bukanlah tanda kutip jemaat saudara. Tidak ada kotak perpuluhan di sini. Tidak ada seruan untuk bayar perpuluhan, ya. Untuk saya tidak ada tidak ada permintaan gift juga di sini saudara-saudara. Ya, kita melakukan, saudara memberi karena saudara mengasihi Tuhan. Kenapa saya ingin berbicara tentang perpuluhan saudara-saudara? Karena saudara-saudara, ini adalah satu kebenaran yang masih menjadi polemik sampai sekarang. Ada orang-orang yang, bahkan ada pendeta yang mengatakan bahwa perpuluhan sudah berhenti, ya, perpuluhan tidak ada lagi, ya. Katanya perpuluhan itu Taurat, saudara-saudara. Ya, salam saudari Intan Ros. Tapi kalau saudara belajar firman Allah, perpuluhan itu tidak dimulai oleh Taurat. Perpuluhan itu dimulai oleh Abraham waktu dia melepaskan Lut, ya, dan waktu dia pulang saudara-saudara, dia berjumpa saudara-saudara, ya, berjumpa dengan Melkisedek, dan Alkitab mengatakan bahwa dia memberikan persepuluhan kepada Melkisedek. Jadi bukan pada zaman Taurat. Yakub juga saudara-saudara, dia waktu mau pergi ke Laban saudara-saudara, dia juga berjanji waktu dia melihat ada tangga naik turun dari sorga, ada malaikat naik turun dari sorga, ada tangga, dan dia berjanji untuk membayar perpuluhan. Jadi semua ini dimulai oleh Bapak beriman, orang-orang beriman, oleh Bapak kalau kita bisa katakan saudara-saudara, mereka adalah para patriark, ya, bapak-bapak rohani daripada orang percaya, yaitu Abraham, ya, dan juga saudara-saudara Yakub yang sudah melakukan itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, saya percaya bahwa firman Tuhan itu adalah firman itu sendiri, ya. Orang berkata bahwa Yesus tidak bicara perpuluhan, ya. Kenapa kita mesti
menekankan perpuluhan. Ya, Alkitab Perjanjian Baru tidak banyak berbicara tentang perpuluhan. Nah, saudara harus tahu bahwa Yesus adalah orang Yahudi. Para murid, para penulis Injil, penulis surat-surat itu adalah orang Yahudi. Nah, orang Yahudi sangat ketat, sangat disiplin dengan persepuluhan. Ya, nah mereka melakukan itu. Nah, pertanyaannya, apakah Yesus bicara perpuluhan? Saudara, Yesus sebenarnya dengan jelas, bahkan Yesus cukup menekankan perpuluhan. Perhatikan ya, di dalam Matius 23 ayat 23. Matius 23 ayat 23. Di situ Yesus bicara dengan para ahli Taurat dan orang Farisi. Yesus berkata begini, Matius 23 ayat 23, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, ya, sebab persepuluhan dari selasi adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan, ya, dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Ya, sekali lagi kalimat terakhir dari Yesus, yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Apa itu yang satu harus dilakukan? Yaitu persepuluhan. Karena orang Farisi, ahli-ahli Taurat, mereka setia kepada perpuluhan, tetapi yang mereka lalaikan adalah belas kasihan. Mereka begitu taat kepada perpuluhan, tapi mereka tidak punya kasih. Mereka tidak mengasihi orang, mereka tidak peduli dengan orang. Itu sebabnya Yesus menegur mereka. Tapi ingat, Yesus tidak berkata bahwa yang paling penting adalah belas kasihan. Ada orang bilang, pendeta, zaman sekarang tidak perlu perpuluhan, yang penting kita punya belas kasihan untuk tolong orang, bantu orang. Saudara perhatikan, Yesus berkata yang satu yaitu perpuluhan harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus sedang menekankan bahwa perpuluhan itu harus dilakukan dan belas kasihan jangan diabaikan. Kita harus berjalan bersama-sama. Kita harus belajar untuk taat. Nah, saudara, saya yang berbicara ini, saudara, saya tidak hanya berbicara. Sekali lagi, karena saya bukan gembala sidang, karena saya bukan ada kotak persembahan di sini persepuluhan, tapi saya ingin bicara kebenaran ini karena saya mengalami dalam hidup saya. Saya bisa bersaksi. Iya, betul Bella, harus balance. Ya, harus balance. Saudara, saya bisa bersaksi dari hidup saya. Saya belajar untuk setia. Ya, dari saya sungguh-sungguh kenal Tuhan. Saya percaya kepada Tuhan. Kemudian saya dipanggil menjadi pendeta. Saya belajar bahwa setia kepada perpuluhan itu sesuatu yang penting. Saya belajar untuk taat. Kami dalam keluarga begitu disiplin. Bahkan anak-anak saya, kami ajar mereka untuk bayar perpuluhan. Kalau ada berkat buat mereka, kalau mereka diberikan, istri saya selalu bertanya kepada mereka, ya, mana perpuluhan kalian? Ya, diajar kepada mereka, dan sampai sekarang mereka sudah kerja, mereka sudah melayani, mereka terus setia mengembalikan perpuluhan mereka. Dan saya ingin bersaksi kepada saudara, saya ada, mungkin orang berkata, Pak Pendeta, tapi saya masih banyak kekurangan. Saya mau katakan kepada saudara, saya mengalami COVID. Saya tidak punya penghasilan. Saya sudah pernah bersaksi di sini. Saya tidak punya penghasilan, ya. Tetapi saya, Bapak Ibu Saudara-saudara, belajar untuk setia mengembalikan perpuluhan. Dan saya sudah bersaksi kepada saudara, sepanjang COVID kami diberkati oleh Tuhan. Kami setia membayar perpuluhan. Kami setia untuk taat kepada Tuhan. Kami belajar. Kenapa? Waktu kami belajar untuk setia, Tuhan pelihara saya. Saya juga sudah bersaksi kepada saudara, saya percaya janji Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan berkati kami sepanjang COVID. Tuhan bahkan berlimpah. Kami punya cicilan tiap bulan 2 juta untuk bayar rumah. Tuhan berkati sepanjang COVID. Saudara, 1 tahun lebih atau hampir 2 tahun
Tuhan pelihara kami, Tuhan memberkati kami karena kami belajar untuk setia mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan. Nah, mari kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Nah, saudara perhatikan di sini bahwa ini ditulis oleh Maleaki, dan Maleaki menegur bangsa Israel karena oleh ketidaksetiaan mereka lah Tuhan menghukum mereka. Mereka dibuang ke Babel, mereka dibuang ke Asyur, dan waktu mereka kembali Tuhan ingatkan lewat Maleaki bahwa mereka perlu taat, karena itu adalah bukti mereka mengasihi Tuhan. Ya, bukti bahwa mereka belajar untuk taat kepada Tuhan, mereka belajar untuk jujur kepada Tuhan, dan bagaimana Tuhan menyatakan kepada mereka bahwa Tuhan tidak pernah berubah untuk memberkati mereka, ya, dan Tuhan tidak akan membuat mereka lenyap apabila mereka belajar untuk taat kepada Tuhan. Iya, Saudari Intan Ros, nanti kita akan belajar. Nah, mari kita akan lihat ada dua hal yang kita bisa belajar. Yang pertama, merdeka dalam persepuluhan diberkati berlimpah karena engkau jujur bahwa engkau diberkati Allah. Sekali lagi, yang pertama, merdeka dalam persepuluhan diberkati berlimpah karena engkau jujur bahwa engkau diberkati Allah. Nah, kita baca Maleaki 3 ayat 8 dan 9. Ya, di sini dikatakan, bolehkah manusia menipu Allah, namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus? Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Saudara perhatikan di sini bahwa Tuhan berkata kepada Maleaki bahwa orang Israel yang dimana Tuhan mengasihi mereka Tuhan tidak berubah untuk mengasihi mereka. Tuhan berjanji untuk mereka tidak akan lenyap. Tetapi faktanya dalam kehidupan mereka, saudara-saudara, mereka tidak jujur kepada Tuhan, mereka menipu Tuhan, mereka tidak setia secara khusus kepada persepuluhan mereka. Nah, saya coba untuk melihat Bapak Ibu Saudara-saudara kata menipu di sini. Kata menipu ini Bapak Ibu Saudara-saudara bukan saja menipu. Kata menipu ini berasal dari kata Ibrani kauba. Kauba itu Bapak Ibu Saudara bukan saja menipu. Di dalam arti dari kata kauba itu adalah mengambil. Ya, selain arti menipu dari kata kauba itu adalah mengambil apa yang menjadi milik Allah, apa yang menjadi kepunyaan Allah, yaitu persepuluhan kita ambil, ya. Jadi kita, saudara, waktu kita menggunakan perpuluhan, kita memakai perpuluhan untuk kepentingan kita, kita sedang mengambil milik Allah, kita sedang merampas, ya. Arti lain dari kauba adalah merampas. Kita sedang merampas milik Allah. Dalam satu terjemahan Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, satu terjemahan dikatakan bahwa orang yang mengambil, ya, kata menipu Allah ini juga dipakai kata mencuri, saudara. Jadi waktu kita mengambil milik Allah, kita merampasi milik Allah, kita mencuri milik Allah, ya, saya mau katakan kepada saudara, adakah orang yang mencuri milik Tuhan diberkati Tuhan? Saya percaya tidak. Tidak, saudara. Saya dan saudara, kalau kita mengambil milik Allah, maka saya dan saudara sedang merampas milik Allah, mencuri milik Allah, dan saya dan saudara pasti tidak diberkati. Nah, kenapa saudara? Tadi saya katakan kita harus jujur bahwa kita diberkati. Karena saudara, kalau kita masih ada saja itu sudah anugerah Tuhan, ya. Kalau kita selamat itu anugerah Tuhan. Saudara bisa kenal Tuhan itu anugerah Tuhan. Saudara bisa diselamatkan itu anugerah Tuhan. Karena itu Tuhan mau supaya saya dan saudara belajar untuk jangan mengambil
milik Tuhan lagi. Ya, mungkin engkau berkata, Pak Pendeta, tapi kami kekurangan. Saya mau katakan, saya mengalami kekurangan waktu COVID, tapi kami belajar setia membayar perpuluhan, dan kami diberkati Tuhan. Tuhan selalu punya cara untuk memberkati kita. Tuhan selalu punya cara untuk menolong saya dan saudara. Tapi Tuhan mau supaya saya dan saudara belajar untuk taat, ya, belajar untuk setia kepada persepuluhan. Kenapa? Karena itu adalah kuncinya supaya saya dan saudara diberkati. Dan waktu kita mengembalikan milik Tuhan, yaitu persepuluhan, itu tanda bahwa kita itu percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah kasih 90%, Tuhan minta kita kembalikan 10% kepada Dia. Itu tanda iman. Jadi dalam kekurangan, ya, dalam kekurangan kita, dalam kekurangan saya dan saudara, Tuhan mau supaya saya dan saudara sebagai orang percaya belajar untuk mempercayai Tuhan. Jangan lagi mencuri, ya, milik Tuhan. Kenapa orang memakai perpuluhan untuk kepentingan pribadi? Karena dia berpikir, ya Tuhan saya kan tidak cukup Tuhan. Artinya saudara, kasarnya begini, saudara tidak percaya kepada Tuhan, bahwa dari yang mungkin yang kelihatannya tidak cukup itu, ya, yang tidak kelihatannya tidak cukup itu, dengan engkau taat, Tuhan akan berkati engkau. Dengan engkau setia, dengan engkau jujur bahwa engkau diberkati. Jadi mungkin engkau punya sedikit, tapi engkau yakin engkau diberkati. Karena aku diberkati, aku akan setia membayar perpuluhan. Karena aku diberkati, aku akan setia untuk mengembalikan milik Tuhan. Waktu saya dan saudara melakukan itu adalah tanda iman. Itu adalah kita jujur bahwa Tuhan adalah sumber berkat. Jadi mengembalikan perpuluhan juga meyakini bahwa Tuhan adalah sumber berkat kita. Bukan yang 90% itu berkat yang kita akan nikmati. Tapi waktu engkau mengembalikan yang 10%, engkau sedang berkata, Tuhan aku percaya, dengan 90% ini aku pasti diberkati. Dengan 90% ini aku percaya seluruh kebutuhanku akan dicukupi. Dengan 90% ini aku akan berlimpah dan aku akan jadi berkat. Dengan 90% ini segala keperluanku pasti dipenuhi. Karena itu mari kita belajar untuk taat kepada perpuluhan, karena kita sedang jujur bahwa kita diberkati, kita dikasihi, dan Tuhanlah yang memelihara kita, bukan kita. Ya, bukan kita, saudara. Tuhan yang pelihara kita. Karena itu mari belajar untuk taat. Mungkin engkau berkata, Pak Pendeta, tapi gaji saya kecil. Taat saja. Karena waktu engkau taat, waktu engkau percaya, waktu engkau jujur, engkau yakin bahwa Tuhan yang pelihara, engkau yakin Tuhan yang berkati, maka Tuhan pasti akan memberkati saya dan saudara. Saya sangat diberkati dengan kisah tentang seorang yang sangat terkenal, ya, bernama Rockefeller, ya, saudara. Dia adalah seorang anak, ya, seorang anak yang lahir, dan kemudian dia masih kecil, papanya meninggal dan mereka tinggal beberapa saudara. Nah, ini terjadi di Amerika, saudara, dan mereka ada dalam situasi yang miskin, yang tidak punya uang, sehingga Rockefeller, ya, Rockefeller, saudara-saudara, harus bekerja. Ya, padahal dia masih berusia sekitar 10 tahun, tapi dia harus kerja di toko. Dia harus bantu mamanya untuk mencari uang karena papanya sudah meninggal. Mereka sangat kekurangan, dan pada zaman itu Amerika masih sulit, saudara. Jadi sangat sulit secara keuangan, dan mereka adalah orang Yahudi, saudara. Ya, nah kemudian waktu dia kerja, saudara-saudara, setelah 1 bulan dia kerja di toko, saudara-saudara. Setelah 1 bulan, saudara, dia dikasih gaji. Seingat saya itu $11, ya. $11 kan kalau saudara sekarang mungkin 150, ya, 165 ribu, ya, untuk dolar 15.000. Jadi saudara, uangnya itu pada waktu itu sangat kecil, ya, dan dia bawa pulang, dia senang, dia bawa pulang gaji pertama, dia senang, dia datang kepada mamanya, dan dia merasa bahwa dia sedang melakukan sesuatu, menolong mamanya, dan dia bersenang sekali. Dan mamanya berkata, Rockefeller, duduk, ya, duduk, ya.
Dan dia duduk dan mamanya berkata, Rockefeller, keluarkan persepuluhan. Ya, persepuluhannya cuma $1 lebih. Tapi Rockefeller kemudian mengambil uangnya dan dia keluarkan persepuluhan. Dan saudara, kisah hidupnya berlanjut, dia terus bekerja. Mereka masih sederhana, tapi Tuhan mulai berkati. Mereka setia perpuluhan, Tuhan berkati. Dan tahukah saudara, akhirnya Rockefeller menjadi raja minyak. Ya, dia menjadi raja minyak di Amerika. Dia adalah orang kaya pertama, orang kaya pertama di Amerika. Ya, orang terkaya pertama di Amerika dan miliarder pertama di dunia. Dan saudara, satu waktu dia diwawancarai oleh televisi. Iya benar, saudara Ninsi. Dia diwawancarai oleh televisi dan mereka bertanya, apa yang menjadi rahasia engkau yang dulu dalam kisah hidupmu engkau sangat miskin, engkau hidup sangat miskin, tapi kemudian engkau menjadi orang terkaya di Amerika, engkau menjadi raja minyak, bahkan menjadi miliarder pertama di dunia. Dan dengan tegas, ya, ini wawancara di televisi, saudara, Rockefeller menunjuk ke layar televisi, ya, ke arah layar kamera, saudara-saudara, untuk orang lihat di layar televisi. Dia tunjuk dan dia berkata, saya mau berkata kepada ibu-ibu di seluruh dunia yang sedang menonton acara ini, saya mau katakan kepada mereka, ajar anakmu dari kecil setia perpuluhan, karena itulah kunci engkau diberkati. Dan Rockefeller terus diberkati, keturunannya diberkati. Saudara boleh search di Google tentang Rockefeller, ya. Dia menjadi orang terkaya. Sampai sekarang mereka keluarga itu menjadi keluarga yang terkaya. Kenapa? Karena mereka belajar untuk sadar bahwa berkat itu sekalipun kecil itu datang dari Tuhan. Dan ada bagian Tuhan yang mereka perlu kembalikan kepada Tuhan. Mari kita belajar untuk setia. Saya berbicara bukan untuk meminta perpuluhan kepada saudara. Saya berbicara karena saya ingin saudara juga diberkati. Saya berbicara untuk saudara juga mengalami berkat daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, kita harus belajar untuk taat kepada Tuhan. Yang kedua, merdeka dalam perpuluhan, diberkati berlimpah karena Tuhan akan memproteksi engkau secara sempurna. Sekali lagi, merdeka dalam perpuluhan, diberkati berlimpah karena Tuhan akan memproteksi engkau secara sempurna. Melaki 3 ayat 10 sampai 12. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam. Nah, saya teringat, jadi saya ingin bicara kepada saudara. Ada pendeta ada orang yang berkata, Pak Pendeta, sekarang ini orang Yahudi juga tidak bayar perpuluhan. Saudara boleh cek, ya, ada video di mana, saudara, ada video di mana orang Yahudi, Bapak Ibu saudara-saudara, ya, yang berkata bahwa orang Yahudi sampai sekarang membayar perpuluhan. Jadi itu tidak benar bahwa orang Yahudi sekarang tidak bayar perpuluhan. Orang Yahudi sangat taat kepada perpuluhan. Ya, mereka mendidik anak-anak mereka dari kecil untuk taat kepada perpuluhan, ya. Nah, mari kita akan belajar lebih dalam apa sih yang dimaksud dengan perbendaharaan, ya. Itu berasal dari kata Ibrani otsau. Otsau itu, Bapak Ibu saudara-saudara, bukan saja berbicara tentang perbendaharaan, tapi juga berbicara tentang lumbung-lumbung. Jadi orang yang mengembalikan persepuluhan, dikatakan di sini ke dalam rumah perbendaharaan.
Ya, nah ini sedang berbicara, yang pertama saya yakin saudara-saudara bahwa itu adalah bicara tentang gereja, ya. Tetapi saya juga mau katakan kepada saudara, karena pada zaman itu di bait Allah itu ada gudang, ada rumah perbendaharaan. Jadi orang membawa persepuluhan, ya. Mereka membawa hasil tanaman mereka untuk disimpan sebagai diberikan ke bait Allah sebagai persepuluhan mereka. Karena kalau saudara belajar di Taurat memang dengan jelas bahwa itu untuk orang Lewi, ya, imam-imam dan orang Lewi. Tapi saudara, mari kita lihat bahwa kata otsa itu bukan saja perbendaharaan tapi juga lumbung-lumbung, ya. Lumbung-lumbung, ya. Saya dan saudara saya dan saudara harus sadar bahwa kita membayar perpuluhan. Waktu saya belajar ini, saya sangat diberkati, saudara. Waktu saya temukan, kenapa saudara? Karena ini adalah satu kebenaran yang dikatakan bahwa bukan saja otsau itu bukan saja perbendaharaan, lumbung-lumbung, tapi juga gudang. Ya, jadi waktu kita setia membayar perpuluhan, memberikan kembali perpuluhan kita kepada Tuhan, kita sedang mentaati Tuhan, mengasihi Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, tapi juga kita sedang membangun lumbung-lumbung kita, gudang kita. Memang gudang kita bukanlah gereja, tapi Tuhan. Ya, Tuhanlah menjadi gudang kita, Tuhanlah menjadi lumbung kita, Tuhanlah. Jadi kata otsau ini juga harta kita. Jadi waktu saya dan saudara setia untuk mengembalikan perpuluhan, kita sedang menaruh harta kita hanya kepada Tuhan. Kita sedang mempercayakan seluruh keuangan kita kepada Tuhan. Kita sedang menaruh iman kita kepada Tuhan untuk segala kebutuhan kita, keuangan kita. Jadi gudang kita sedang lakukan. Kemudian kata ujilah aku, ya ini luar biasa. Ya, di sini dikatakan dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Saudara perhatikan, luar biasa bahwa ya hanya di dalam persepuluhan Tuhan berkata uji aku. Ya, di dalam bagian lain Tuhan bilang itu urusanmu, engkau hidup seperti apa. Tapi dalam hal perpuluhan Tuhan berkata uji. Kata uji ini berasal dari kata bahkan. Bahkan itu saudara-saudara bukan saja berbicara tentang ujilah aku, tapi juga sedang mempunyai arti, kata bahkan ini mempunyai arti menguji. Jadi orang yang membayar perpuluhan, Tuhan berkata bahwa engkau mungkin berpikir tentang kebutuhan, tapi waktu engkau taat kepada perpuluhan, engkau setia kepada perpuluhan, maka engkau sedang menguji aku. Dan engkau akan lihat bagaimana aku membuktikan bahwa aku akan memberkati engkau. Nanti kita akan lihat ayat-ayat kata-kata berikut dari firman Tuhan. Jadi Tuhan mau menantang kita untuk menguji kita. Bahkan kata bahkan ini mempunyai arti membuktikan. Ya, membuktikan. Jadi kalau saudara ingin bukti bagaimana Tuhan berkati engkau, belajar untuk taat kepada perpuluhan, maka Tuhan akan memberkati engkau, maka Tuhan akan memberkati saya dan saudara. Ya, kemudian kata ujilah ini juga mempunyai arti mencoba. Yang luar biasa, dalam kurung dikatakan mencoba dalam hal emas, dalam hal manusia, dalam hati, dalam hal abdi Allah. Tuhan mau saya dan saudara hidup ini sebagai manusia, sebagai orang percaya. Saya dan saudara boleh menguji Tuhan dalam perpuluhan. Percaya bahwa Tuhan pasti akan memberkati engkau. Nah, saya tidak mau mengatakan, saya tadi sempat lihat ada video, ada orang yang berkhotbah dan berkata bayar perpuluhan, dan kalau saudara tidak diberkati 6 bulan saya berhenti jadi pendeta. Saya pikir itu saudara-saudara tidak boleh seperti itu. Kita tidak boleh paksa orang. Tetapi saya mau katakan saudara dapat mempercayai firman Allah. Yang bilang uji ini bukan saya. Yang bilang ujilah aku itu bukan saya, itu Tuhan. Jadi saudara mempercayai firman Tuhan, ujilah Tuhan. Karena dia yang berfirman, dia pasti akan menyatakan kemuliaannya. Yang kedua, yang berikut saudara-saudara, yaitu kata membuka tingkap-tingkap langit. Firman Tuhan berkata, ya, dikatakan begini, ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Bapak Ibu saudara-saudara,
kalau kita perhatikan di kata membuka ini, ya, kata membuka, ya, sebentar. Kata membuka, Bapak Ibu Saudara-saudara, ini berasal dari kata patak. Patak itu, ya, waktu saya dan saudara mengembalikan milik Tuhan, yaitu persepuluhan, ya, saudara-saudara, Tuhan akan membuka. Di dalam bahasa Ibrani dipakai kata patak. Patak itu bukan saja mempunyai arti membuka, saudara-saudara, tapi itu juga mempunyai arti membuka lebar-lebar. Jadi waktu saya dan saudara taat mengembalikan, ya, persepuluhan kepada Tuhan, mengembalikan milik Tuhan, percaya bahwa Tuhan akan membuka lebar-lebar tingkat langit. Beberapa penafsir mengatakan bahwa penyebutan tingkat langit itu bicara tentang tingkatan berkat Tuhan, ya, tingkatan Tuhan memberkati kita. Jadi waktu kita mulai belajar setia, taat untuk mengembalikan milik Tuhan, maka Tuhan sendiri akan membuka lebar-lebar tingkap langit dan mencurahkan berkatnya bagi saya dan saudara. Nah, kalau saudara lihat di dalam Ulangan 28 ayat 23, Ulangan 24 ayat 23, di situ dikatakan, juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga, dan tanah yang di bawah pun menjadi besi. Ya, nah saudara lihat di sini bahwa itu adalah satu bagian firman Tuhan dalam Ulangan 28. Itu satu perikop itu bicara tentang kutuk, dan Tuhan berkata bahwa kalau mereka tidak taat kepada firman Tuhan, langit mereka akan menjadi tembaga. Doa-doa mereka Tuhan tidak dengar, bahkan tanah di bawah mereka, saudara-saudara, ya, tanah di bawah mereka, saudara-saudara, akan menjadi besi, ya. Karena apa? Karena ketidaktaatan. Jadi Tuhan mau kita belajar untuk taat, percaya, bergantung, berharap, mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, ya. Perpuluhan juga adalah tanda kasih kita kepada Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, saya mau katakan kita tidak pernah mengalahkan Allah di dalam mengasihi saya dan saudara. Kata patak itu juga mempunyai arti membebaskan. Kalau saudara mengembalikan persepuluhan, saudara sedang membebaskan berkat Tuhan yang datang dari sorga, yang datang dari langit, yang dicurahkan untuk saya dan saudara. Karena itu mari kita belajar untuk taat kepada Tuhan, ya, belajar untuk setia kepada Tuhan, ya. Kemudian ada kata mencurahkan, ya. Saya sangat diberkati dengan kata mencurahkan, berasal dari kata Ibrani ro'ok sebenarnya, rock, ya. Itu juga bukan saja mempunyai arti mencurahkan berkat saja, saudara-saudara, tapi kata rock ini juga, saudara-saudara, juga mempunyai arti, ya, mencurahkan berkat, ya, mempunyai arti mengosongkan. Jadi Tuhan sendiri akan mencurahkan berkatnya bagi kita sehingga kita berkelimpahan. Bahkan kata rock ini juga mempunyai arti mencampakkan, ya. Jadi saudara perhatikan di sini bahwa waktu kita belajar untuk taat kepada Tuhan, Tuhan sendiri akan mencurahkan berkatnya. Ada banyak kata-kata yang luar biasa dari ayat-ayat firman Tuhan ini, saudara-saudara. Nah, kemudian kata yang berikut, saudara-saudara, memang saya tidak melihat saya melihat tapi saya tidak menulis karena artinya sama. Di sini Tuhan berkata bahwa aku akan menghardik bagimu belalang pelahap. Saudara, arti menghardik juga adalah mengusir, mencampakkan, saudara-saudara. Tetapi begini, intinya, saudara-saudara, bahwa kalau kita setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan menghardik belalang pelahap, belalang supaya jangan dihabisi hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, ya. Nah, saudara lihat di sini, mungkin orang berkata, Pak Pendeta, tapi itu kan Tuhan sedang bicara untuk orang Israel pada waktu itu pertanian, ya. Bagaimana dengan kita? Kan sekarang saya tidak bertani, Pak. Saya kerja kantoran, saya kerja bukan tani, ya. Apakah saya harus bayar perpuluhan? Kalau saya tidak bayar, kan juga tidak ada belalang yang makan, ya. Nah, ini adalah gambaran, ini adalah kiasan, ya. Saya dan saudara mungkin sekarang bukan petani, tapi kalau kita belajar untuk mengembalikan milik Tuhan, Tuhan berjanji Dia yang menghardik. Apa yang dihardik? Tidak ada belalang mungkin, tapi belalang itu bisa menjadi
menjadi belalang itu bisa seperti masalah sakit penyakit. Saya tidak mengatakan bahwa semua masalah sakit penyakit karena tidak banyak perpuluhan, tapi saya mau katakan Tuhan berjanji bahwa Dia menghardik semua itu dari hidupmu. Ya, Dia akan mengusir semua itu. Ya, karena belalang pelahap itu juga bisa menghasilkan menghabiskan hasil pekerjaan kita. Contohnya, saudara, kalau saudara tidak taat perpuluhan, ya, sekali lagi saya tidak punya maksud kalau tidak taat langsung kena. Tapi kalau saudara tidak taat perpuluhan, saudara akan mulai lihat bahwa ada masalah sakit ini, sakit ini. Saya bicara begini, saudara, sekali lagi, karena saya mengalami itu. Saya pernah bersaksi di sini, saudara. Sepanjang saya sampai umur 57 tahun sekarang, jalan 57 tahun, Tuhan memelihara saya tidak pernah sakit. Ya, saya tidak pernah masuk, bukan tidak pernah sakit, maaf, tidak pernah masuk ke rumah sakit. Ya, saya pernah ke dokter menganjurkan masuk rumah sakit tapi saya berkata, "Nggak apa-apa, saya pulang saja." Ya, dan di rumah Tuhan sembuhkan saya. Ya, anak saya pernah masuk rumah sakit, saya sudah pernah cerita di sini. Anak satu, ya, yang tua tidak pernah. Kami seisi rumah seperti itu. Tuhan pelihara kami, Tuhan jaga. Ya, dan Tuhan pelihara kami. Ya, anak saya masuk rumah sakit tapi 1-2 hari dia keluar karena demam berdarah. Bukan kami mengeluarkan uang, malah kami diberkati karena orang tahu dia masuk rumah sakit dan mereka transfer uang. Jadi kami melihat bahwa Tuhan memelihara kami. Ya, belalang penyakit itu tidak terjadi atas kehidupan kami. Tuhan jaga kami, Tuhan pelihara kami. Waktu kami belajar setia untuk mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan, Tuhan berkati kami, Tuhan pelihara kami sampai detik ini. Tuhan pelihara kami. Karena itu kami belajar untuk setia. Tuhan menjaga kami. Ya, di sini juga dikatakan bahwa belalang pelompat. Tahukah saudara bahwa ini sedang bicara tentang kalau saudara tidak taat, sebenarnya Tuhan mau berkati engkau berlebihan. Tuhan mau berkati engkau dengan sesuatu yang luar biasa, tapi karena engkau tidak taat, ya, maka berkat itu akhirnya Tuhan lewatkan dari saudara. Ada belalang pelompat, ya, ada belalang pelompat yang akan membuat engkau sendiri tidak diberkati. Karena itu mari kita belajar untuk taat kepada Tuhan, belajar untuk setia, mengembalikan perpuluhan kepada Tuhan. Ya, kemudian ada kata terakhir di sini, ada kata berbahagia. Jadi dijanjikan oleh Tuhan bahwa firman Tuhan kalau kita taat, ya, maka firman Tuhan semesta alam, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Ada kata berbahagia di sini. Ini berasal dari kata asyar. Asyar ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, bukan saja mempunyai arti berbahagia, tapi asyar juga mempunyai arti waktu kita belajar untuk taat, Tuhan akan mengendalikan berkatnya bagi saya dan saudara. Dia akan mencurahkan berkatnya bagi saya dan saudara. Dan juga yang luar biasa, kata asyar ini juga mempunyai arti pemimpin-pemimpin. Jadi waktu kita taat kepada Tuhan, waktu kita setia mengembalikan persepuluhan, saya dan saudara, Tuhan akan angkat kita menjadi orang-orang yang menjadi pemimpin, menjadi kesaksian, menjadi tanda ajaib bagi banyak orang. Maka kata asyar ini juga punya arti mengendalikan. Artinya waktu kita taat kepada Tuhan, Tuhan akan mengendalikan berkat. Nah, saudara perhatikan, tadi saya sudah katakan tentang orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi sampai sekarang masih diberkati Tuhan luar biasa? Kenapa Tuhan jaga lindungi mereka? Kenapa mereka begitu pintar, begitu luar biasa? Karena mereka diberkati Tuhan, karena mereka belajar untuk taat. Sampai sekarang orang Yahudi belajar untuk taat kepada Tuhan, mereka diberkati oleh Tuhan. Karena itu mari kita belajar untuk taat, belajar untuk setia, mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, sehingga kita akan menjadi orang yang berbahagia. Kita menjadi kesaksian, menjadi tanda ajaib. Bahkan Tuhan sendiri yang menjaga, melindungi kita. Semua milik kita dipelihara, diproteksi oleh Tuhan. Karena Tuhan
yang berjanji, dia adalah setia. Yang berjanji memproteksi kita adalah Tuhan. Maka percaya bahwa Tuhan akan menjaga engkau. Nah, saya diberkati dengan satu video, saudara-saudara, di YouTube. Video khotbah dari Pendeta Ezra Soru. Ya, Pendeta Ezra Soru. Ya, saudara bisa cari. Dia ada video pendek, saudara-saudara. Dia bersaksi tentang seseorang. Ini kejadian nyata di Amerika. Ya, ada seorang bernama Stanley Tam, ya, di Amerika, saudara-saudara. Ini memang beberapa puluh tahun lalu. Orang ini bernama Stanley Tam. Nah, saudara, dia hampir bangkrut, saudara-saudara. Ya, dan kemudian dia sadar dia perlu kembali setia kepada Tuhan. Dia kembali perlu mencintai Tuhan sungguh-sungguh, ya. Dan dia mempunyai perusahaan, nama perusahaannya adalah Plastic Corporation, ya, Plastic Corporation. Maaf, Plastic Corporation, saudara-saudara. Dan Stanley Tam, saudara-saudara, mulai belajar. Dia berkomitmen untuk setia mengembalikan persepuluhan. Dan tahukah saudara bahwa dia mulai kembalikan persepuluhan kepada Tuhan. Dia kasih 10%. Dan Tuhan mulai berkati dia. Perusahaan plastiknya mulai berkembang. Dan dia sadar bahwa kok saya terlalu banyak sih, ya. Saya kok mengambil 90%, Tuhan cuma 10%. Jadi saudara, dia mulai mengambil komitmen baru. Dia kembalikan 20%, ya. Dan saudara, Tuhan terus memberkati dia berlimpah. Stanley Tam diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Dan saudara, dia berkata, kalau Tuhan engkau berkati saya berlimpah, saya akan tambah. Jadi dia tambah 30, saudara. Kemudian dia lanjut, karena diberkati terus dia tambah 40. Dan kemudian saudara-saudara, satu waktu dia berkata, Tuhan, aku terlalu diberkati. Wow, luar biasa aku diberkati. Tuhan 50-50, ya, 50-50. Dan kemudian dia mengembalikan 50%. Luar biasa kesaksiannya, saudara-saudara, ya. Dan saudara tahu bahwa kemudian dia tingkatkan, dia diberkati terus, dia tingkatkan 60%, 70%, 80%. Dan satu waktu dia bilang, Tuhan, ini waktunya. Kalau dulu saya 90, sekarang Tuhan 90, saya 10. Dan saudara, Tuhan berkati dia berlimpah-limpah, lebih limpah lagi, lebih limpah. Dan dia berkata, sekarang Tuhan, saya hanya kerja di perusahaan-Mu. Dia memberikan nama untuk perusahaan itu adalah Jesus Christ Company. Jesus Christ Company, nama perusahaannya. Dan saudara tahu, dia hanya istilah mendapatkan gaji dari perusahaan itu. 100% keuntungan dia serahkan kepada Tuhan. Dia berikan kepada Tuhan dan dia diberkati. Dan saudara, itu bukan sekedar cerita. Bukti nyata, saudara, kalau pergi ke Malang. Karena ini adalah sekolah dari Pendeta Ezra Soru di kota Malang. Namanya adalah sekolah dulu namanya STAN, Sekolah Teologia Alkitab Nusantara, ada di Malang, saudara. Ezra Soru tamat. Pembangunan sekolah itu, misionaris-misionaris yang datang itu dibiayai oleh perusahaan dari Stanley Tam, yaitu Jesus Christ Corporation. Luar biasa, dari seorang yang setia perpuluhan dan kemudian meningkatkan. Mungkin engkau berkata, Pak Pendeta, oh saya tidak punya iman seperti itu. Bagi saya yang penting saudara setia mengembalikan milik Tuhan. Percayakan keuanganmu, percayakan hidupmu, percayakan keluargamu, percayakan milikmu kepada Tuhan. Waktu engkau taat, Tuhan yang berjanji dia akan menjaga, memelihara, memproteksi hidupmu, kesehatanmu, yang memproteksi milikmu. Tuhan sendiri akan terus menjaga. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara, mungkin ada orang yang bertanya, Pak Pendeta, bagaimana soal perpuluhan? Ya, saya mau katakan kepada saudara, prinsip di dalam Alkitab itu, perpuluhan itu dipakai untuk membantu pekerjaan Tuhan, dipakai untuk menolong orang-orang. Memang beberapa gereja ada perpuluhan, saudara-saudara, dan itu tidak ada yang salah karena itu dikelola. Ya, ada banyak orang begitu negatif dengan persepuluhan. Mereka menganggap kalau bayar perpuluhan orang pendetanya jadi kaya raya. Saya mau katakan itu bukan urusanmu. Kalau pendeta juga tidak benar dengan persepuluhan, maka dia juga bertanggung jawab dengan Tuhan. Ya, kalau pendeta juga
mengelola perpuluhan salah, dia juga bertanggung jawab. Nah, saudara-saudara, jangan cepat untuk menghakimi. Ada banyak pendeta di daerah-daerah yang perpuluhan saja tidak cukup buat mereka. Saya punya mahasiswa, dia melayani di Pulau Sangir, saudara. Dia hanya setiap bulan itu hanya mendapatkan 250 persepuluhan dari jemaat. Tapi dia setia melayani. Dia setia untuk melayani Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan pelihara. Ya, nah memang kalau gereja sudah kaya, ya perpuluhan itu lebih baik dikelola. Karena tadi kita bicara tentang rumah perbendaharaan. Ya kalau gereja sudah banyak uang. Dan saya mau katakan kepada saudara, ada seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan berkata begini, kalau engkau diberkati oleh pelayanan seseorang, engkau diberkati dengan pelayanan, engkau juga bisa memberikan, karena engkau juga mendapatkan makanan rohani daripada pelayanannya. Jadi memberikan perpuluhan juga kepada hamba Tuhan yang dimana engkau diberkati juga tidak ada yang salah, karena engkau juga diberkati secara rohani dan engkau mengembalikan seperti apa yang dilakukan oleh Abraham, seperti janji daripada Yakub. Kita belajar untuk setia mengembalikan milik Tuhan, maka saya percaya Tuhan sendiri yang akan memberkati kita. Mungkin engkau belum melihat berkat Tuhan berkelimpahan karena selama ini engkau belum sungguh-sungguh setia, engkau belum sungguh-sungguh taat. Tapi mari kita belajar untuk taat. Waktu kita taat, saya mau katakan, pasti engkau diberkati. Pasti Tuhan akan mengubah. Memang mungkin membutuhkan waktu, tapi percaya, waktu engkau setia untuk taat kepada persepuluhan, percayalah Tuhan yang berjanji. Dia yang berjanji, dia memproteksi, menjaga engkau. Dia yang berjanji bahwa dia yang membuka tingkap-tingkap langit. Dia yang berjanji menjadikan engkau orang yang berbahagia. Kenapa? Karena waktu kita taat kepada Tuhan, mengembalikan milik Tuhan, karena kita belajar untuk jujur bahwa kita orang diberkati, kita belajar untuk membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan. Itu sebabnya kita taat kepada persepuluhan. Tuhan memberkati kita semua. Firman Tuhan sampai di sini. Kita akan nyanyikan satu lagu lama, Aku Mengasihi Engkau. Biarlah kita menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan, bukan saja dengan mulut kita, dengan talenta kita, dengan karunia kita, tapi kita mengasihi Tuhan, ya. Belajar untuk mengasihi Tuhan lewat uang, berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita setia untuk mengembalikan persepuluhan.